Masih yang tercecer dari acara yang kemarin saya diajak ke sana, yaitu acara book talk yang diselenggarakan oleh ISEI Solo, cabang Solo. ISEI itu Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia cabang Solo, yang kebetulan diketuai oleh salah satu penulis buku Evolusi Ekonomi Kota Solo, itu Dr. Lukman Hakim. Dan kemudian menampilkan juga Dr. Bimo Rizky Samudro yang sekaligus sebagai Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri 11 Maret Surakarta ya. Nah, ini apa yang kemarin sempat disinggung adalah dua hal yang ada beberapa, tapi saya ambil dua hal itu yang saya anggap menarik untuk dijadikan bahan renungan, yaitu tentang bagaimana kejayaan industri gula pada waktu itu ya. Bahkan tampilan data yang disampaikan oleh Dr. Bimo ini menarik, dari masa kolonial sampai ke beberapa tahun belakangan ya. Ini kemudian oleh Dr. Lukman itu dijelaskan bahwa industri gula kita, khususnya Jawa Tengah itu, Jawa itu lebih terbesar di kawasan Asia. Nah ini, dan sekarang tinggal kenangan, karena minimal kalau ada 4 pabrik gula di sekitar sini, yaitu di Tasikmadu, daerah Karanganyar, kemudian Colomadu, mungkin sekitar 5 km dari tempat saya duduk, kemudian ada di Gundang, Winangun. Kalau ke selatan lagi itu dari Jogja itu ada pabrik gula apa namanya maaf lupa namanya di Jogja ini. Artinya dulu betapa kita sangat dikdaya dalam industri gula ya. Nah, sekarang nasibnya ya seperti kita tahu sendiri ya. Yang satu lagi adalah industri batik dan atau tekstil ya. Nah, dulu di Solo itu lahir satu organisasi yang bernama Sarekat Dagang Islam, yang didirikan oleh Haji Saman Hudi, seorang pebisnis batik di Larian ya. Itu mencoba membuat satu organisasi yang menghimpun para pelaku bisnis tekstil, terkhusus batik, itu agar mereka mampu menghadapi pebisnis dari etnis Tionghoa. Jadi betapa dulu sudah ada semangat untuk mengkonsolidasi elemen bisnis dalam rangka untuk kompetisi. Nah ini yang barangkali itu bisa jadi sebagai spirit dari pasal 33 ya, ayat 1, di mana cabang-cabang produksi bagi negara, cabang-cabang produksi yang penting bagi rakyat dan menguasai hajat hidup orang banyak itu dikuasai negara. Ya, artinya ada sesuatu yang beririsan di situ, yaitu cabang-cabang yang penting memang harus dikonsolidasikan begitulah, entah bentuknya koperasi, entah bentuknya itu adalah
organisasi yang dikuasai negara itu sebetulnya untuk mengamankan entitas bisnis itu sendiri. Kalau di zamannya SDI ya tentu adalah batik ya. Nah, dua hal ini kalau batik mewakili spirit of corporation, semangat untuk gotong royong, untuk bekerja sama dalam rangka, kalau dalam posisinya yang masih inferior itu untuk mempertahankan diri dalam kancah bisnis di bidang tertentu yang dalam hal ini adalah batik. Kemudian kalau industri gula itu ya mewakili industri, bahwa industri bagian yang sangat penting yang menguasai hajat hidup orang banyak itu kalau kembali pada pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 itu harus dikuasai negara dan ujungnya adalah untuk kemakmuran rakyat. Nah, apa yang kemarin saya sempat dalam obrolan itu saya sangat menyayangkan seperti teralienasinya pasal 33 dari wacana di kalangan akademisi maupun intelektual ini menurut saya ya harus menjadi catatan bersama. Evolusi yang terjadi di Solo sebagaimana dideskripsikan oleh para penulis di evolusi ekonomi kota Solo, maka satu pelajaran penting bahwa evolusi yang berjalan ke depannya ini sebagaimana diungkapkan oleh Dr. Lukman Hakim, sejarah adalah terus bergerak ke depannya. Terus bergerak ke depan ini ya tetap harus by design, tidak bisa kita lepaskan ya bagaimana nantilah kan kalau tanpa perencanaan yang ya bisa jangka menengah, bisa jangka panjang. Tapi basisnya adalah bagaimana kita memposisikan pasal 33 dalam kancah ekonomi yang kian hari kian ya boleh dikatakan capital oriented gitu ya, capital oriented. Nah ini ya saya tidak tahu apakah dulu para pendiri bangsa itu sudah memprediksikan situasi apa yang sekarang kita hadapi dan ke depan. Tetapi bahwa apa yang diwariskan oleh para pendiri bangsa tentang pengelolaan ekonomi itu menurut saya memang sudah menjadi boleh dikatakan hal yang tidak bisa ditawar-tawarkan. Kalau Indonesia ingin menyongsong masa depan yang lebih baik, yang kemudian berevolusi secara baik juga. Baik itu artinya ya terkait dengan kesejahteraan masyarakat yang merata, bukan beredar di sekelompok kecil masyarakat yang kalau dalam indeks gini itu kita sebut sebagai ketimpangan, atau kalau menggunakan pendekatannya Jeffrey Winters itu material power index itu semakin timpang. Justru dengan semakin kita berorientasi pada pasal 33, dua hal itu, yaitu indeks Gini yang memburuk itu akan bisa dihindari. Demikian juga material power index. Yang tidak kalah pentingnya ini dari acara kemarin adalah ditetapkannya ISEI muda ya. Jadi ini menurut Pak Lukman itu adalah yang pertama di Indonesia, karena belum ada ikatan sarjana ekonomi dari
golongan muda, semua masih dicampur. Nah, terkhusus bagi IC muda ini saya sangat berharap bahwa apa-apa yang kurang dari IC ya, kalau ada IC muda ya terpaksa kita mengatakan IC tua. Barangkali eh, eh, saya sebagai ketua Partai Buzzer Konstitusi berharap kepada para anggota IC muda itu tidak hanya mengcapture tentang modernitas perjalanan ekonomi, tetapi back to our basic, yaitu pasal 33. Salam konstitusi.